Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baik kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di sini dalam Ibrani mengatakan kita sekarang mempunyai imam besar agung. Luar biasa. Siapa dia saudara, imam besar agung? Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Nah, imam besar agung ini dia telah melintasi semua langit. Luar biasa. Imam besar ini adalah Yesus, dia juga adalah anak Allah. Luar biasa. Kemudian saudara dikatakan, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman. Kita berpegang teguh kepada pengakuan iman. Garis bawahi kata pengakuan iman. Di sini ada pelaku sejarah bersama-sama dengan saya. Bagaimana suka duka ketika kami mulai merintis di tempat ini, saudara. Dulunya tempat ini begitu gelap. Saudara, boleh saya katakan tempat ini dikatakan sarang penyamun. Karena saudara tempat orang main judi, minum mabuk, perkosaan, perkelahian, semua ada di daerah ini. Bahkan pembunuhan juga. Sehingga saudara ketika terang Kristus datang masuk imam besar itu, memerintahkan saya untuk merintis di tempat ini, semua tidak senang saudara. Situasi mulai kacau. Akhirnya beberapa saat saudara tahu, saya dan istri hampir dibunuh di tempat ini. Tetapi saya punya keyakinan, firman Allah bilang apa? Firman Allah adalah, kita semua punya keyakinan yang kokoh akan firman Allah. Karena firman Allah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya beritakan firman yang punya otoritas, firman yang punya kuasa, yang memberkati daerah ini untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Mereka tidak percaya saudara. Siapa itu Yesus? Bahkan ada yang sudah tahu tentang Yesus, malas tahu tentang Yesus. Itulah yang kami beritakan di tempat ini. Sehingga ketika kita mau bangun sebuah gereja di tempat ini, mereka katakan, Bapak mau bisnis ayam, bikin kandang ayam. Karena waktu awal itu kami bikin gedung darurat kayak kandang ayam. Saya bilang iya, saya siapkan ayam-ayam rohani untuk masuk surga. Haleluya. Dan saya bersyukur saudara, di sini Yesus berkata bahwa baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. 28 tahun, halo, berfirman Allah. Saya telah menyiram. Bapak Ibu Majelis ikut menyiram, ikut menabur. Tuhan yang menumbuhkan. Amin saudaraku. Dan sampai hari ini Tuhan terus berkarya untuk kita semua. Sehingga ini gereja yang kelima.
Kami bangun dari gereja yang darurat sementara, berganti dari kecil sampai setengah besar, sedang sampai gereja yang besar kapasitas 1.000 orang. Haleluya. Dan Tuhan akan tambahkan jiwa terus untuk memenuhi rumah Tuhan di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa istilah Latin dikatakan pengakuan iman itu adalah credo. Credo itu adalah aku percaya. Haleluya. Ketika banyak orang tidak percaya kepada Yesus, saudara tahu ini kompleks saksi Yehova. Ada mereka punya rumah-rumah di sini, saudara. Kami sudah bongkar, karena kami sudah beli untuk gereja dan kami sudah bongkar rumah-rumah mereka. Mereka tidak percaya kepada Yesus, saudara. Malah kebalikan saya dan beberapa jemaat, kami diindoktrinasi kembali oleh mereka. Luar biasa, mereka punya ajaran itu. Tapi lewat kekuatan Injil yang seutuhnya, kami boleh bertahan. Haleluya. Nah, saudara, saya membuat mereka yang tidak percaya menjadi credo, sehingga mereka berkata, aku percaya Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Dari golongan lain datang ke sini. Sudah ratusan orang saudara saya baptis. Mulai dari Kali Kemiri, baptisan yang pertama di tahun 94. Coba Ibu Anari boleh berdiri. Ini hasil pertama yang saya baptis. Mama Anari boleh berdiri. Ini jemaat pertama yang saya baptis di Kali Kemiri. Haleluya. Boleh ada setia sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tapi saya tidak bisa pungkiri, saudara, ada banyak orang juga yang dalam tanda kutip, dulu mereka credo, dulu mereka punya pengakuan iman kepada Yesus, tetapi akhirnya mereka jual Yesus, masuk golongan lain karena pekerjaan, karena pangkat, karena laki-laki yang ganteng, cewek-cewek cantik ikut. Saya bilang jangan. Doi malas tahu, saudara. Nanti sudah anak 2 datang ke sini, suaminya tendang dia. Bapak Gembala bicara betul. Nah itu dia, saudara. Jadi saudara, keberhasilan juga ada kegagalan. Semua pelayanan seperti itu, tidak semua berjalan mulus. Pasti ada suka, pasti ada duka, saudaraku. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa credo. Kita harus bisa katakan, aku percaya. Haleluya. Mari saudara kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bagian yang pertama ini, saudara, apa yang harus kita credo, apa yang harus kita percaya. Kita lihat di sini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Saudara lihat di sini. Credo yang pertama, aku percaya yang pertama adalah kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang setuju dengan firman Allah katakan amin. Sebelumnya mereka tidak percaya kepada Alkitab. Sebelumnya mereka tidak percaya kepada firman Allah.
Tetapi ketika kami datang menginjil di tempat ini, dari satu rumah kepada rumah yang lain, kami menjelaskan tentang Injil yang sesungguhnya. Sehingga mereka boleh credo, mereka boleh percaya, mereka boleh mengaku. Oh haleluya. Mereka boleh berkata, sesungguhnya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab. Haleluya. Amin saudara. Ini yang bikin saya semangat saudara. Setiap hari, setiap waktu Tuhan kirim jiwa, Tuhan kirim jiwa. Pertanda bahwa Tuhan izinkan setiap orang mengaku dengan mulutnya untuk berkata credo. Aku percaya Yesus adalah anak Allah. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Amin saudara. Credo. Haleluya. Dikatakan di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Allah saudara, ketika kami tiba di tempat ini, kami mengajar firman Allah. Dan firman Allah ini mengajar mereka secara khusus dalam hidup mereka. Roh Kudus menyinari hidup mereka. Sehingga mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Mereka tahu bahwa Yesus telah mati untuk mereka. Mereka tahu bahwa ada Roh Kudus. Mereka tahu bahwa ada pengampunan. Mereka tahu untuk melepaskan pengampunan. Mereka tahu buah-buah roh. Mereka tahu soal memberi. Mereka tahu soal ibadah. Semua diajar di situ saudara. Mereka tahu tentang penyerahan anak. Mereka tahu tentang baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Semua diajarkan sampai jemaat mengerti. Sehingga di sini dikatakan firman Allah itu adalah firman dia bermanfaat untuk mengajar. Ada amin saudara. Dan tidak saja zaman dulu 28 tahun yang lalu, tapi dia tetap mengajar sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang kedua dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Oh saudara, tidak sedikit jemaat yang datang mengaku dosa. Bapak Gembala, saya sudah buat seperti ini, doakan saya. Bapak Gembala, saya udah pakai kain merah. Bapak Gembala, ini tolong doakan, saya mau lepaskan. Banyak saudara hobatan saya bakar. Banyak semua dosa-dosa mereka mempermalukan iblis. Karena apa? Firman Allah dia menyatakan kesalahan. Oh berarti Bapak Gembala ini salah, saya buat salah. Saya bilang, lihat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah tegur, cepat bertobat. Haleluya. Kami pernah membakar sebuah keris. Dia nyala, merah, biru, kuning, hijau. Saudara, dan dia lompat itu keris itu, dia naik ke atas. Kurang lebih 1 meter. Dan dia seperti terbang saudara. Luar biasa. Banyak saudara. Hobatan-hobatan, ikatan-ikatan, akar-akar bahar saudara. Semua dilepaskan. Ada satu ibu berkata begini, dia kepala suku saudara. Dia berkata begini, kalau benar Bapak ajar Injil yang sesungguhnya, saya mau Bapak buktikan.
Kalau Bapak bilang Yesus adalah anak Allah, saya mau buktikan. Saya bilang buktikan apa? Saya punya kandungan ini sudah diikat oleh akar bahar. Kalau kami punya keturunan ini, tidak boleh, karena nanti akan menjadi pemimpin. Jadi harus dimatikan. Jadi tidak boleh ada keturunan dari saya. Saya bilang, kamu percaya? Saya percaya. Kamu puasa? Saya sudah puasa saudaraku. Dan saya berdoa. Sudah sampai 1 tahun saudara, Tuhan kasih dia anak laki-laki. Luar biasa. Bisa katakan amin? Tuhan mengadakan mujizat lewat itu. Setelah dia menyatakan bahwa dia salah buat ini, saya bilang minta ampun kepada Tuhan. Dan sekarang adakan pemberesan. Kemudian siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kandunganmu segera dibuka. Kalau saudara jalan sekarang, saudara dengar namanya itu, laki-laki orang Papua namanya Elohim, itu dia anak mujizat. Saya kasih nama dia Elohim. Oh ya saudara, kalau saudara ketemu di pasar atau di jalan atau di kantor atau di mana saja, saudara dengar dia punya nama Elohim. Tanya dia, kau dulu dari Elohim kah? So dia saudara. Haleluya. Oh banyak saudara mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan saudara berikut dikatakan untuk memperbaiki kelakuan jemaat pada waktu itu kacau, rusak saudaraku. Sehingga ketika firman Allah datang, mereka mulai perbaiki satu persatu, mulai perbaiki sedikit-sedikit, mulai perbaiki sampai sekarang. Saya percaya semua jemaat sudah dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jangan tinggal dalam dosa saudara. Karena firman Allah dia akan memperbaiki kelakuan saudara. Kelakuan yang busuk, kelakuan yang buruk dibuang jauh-jauh. Haleluya. Kemudian dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Dididik terus hidup dalam kebenaran. Didik terus dalam kebenaran. Ada seorang penjahat yang terkenal saudara. Bahkan saya pernah dipalak oleh dia. Kemudian satu saat saudara, ketika kami sedang bangun gereja, dia bawa dengan sopir bawa pasir. Saya pesan, kemudian rupanya dia punya pasir mungkin dibeli, dia ikut. Saya lihat anak ini, wah anak ini yang pernah palak saya, tukang mabuk kelas berat. Saya berkata gini, Tuhan, siapapun dia yang sudah injak Elohim, Tuhan jamah dia. Oh saudara, berapa tahun kemudian saya dengar di sekolah Alkitab. Kemudian dia berjemaat di sini. Luar biasa. Kemudian saya jadikan dia ketua pemuda. Dan dia jadi seorang hamba Tuhan. Dan dia menjadi seorang gembala. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat mengubah. Saudara, dia mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman. Firman yang bisa mendidik saudara dalam kebenaran. Kalau saudara masih hidup dalam dosa, bertobat sudah. Halo. Karena firman Allah selalu mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Coba kita lihat dia 2 Petrus pasal 1 ayat 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara, firman Allah itu saudaraku, saudara kita harus percaya itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan firman Allah dalam 2 Petrus berkata, tidak pernah orang bernubuat atas namanya sendiri, kecuali diberikan ilham oleh Roh Kudus. Amin, amin. Waktu kami PA saya sharing ini, kemudian ada seseorang berkata begini, Bapak, kalau dulu Tuhan pakai para
nabi, para rasul, imam-imam dan lain sebagainya. Dan mereka tulis Alkitab. Kenapa sekarang tidak lagi kita tulis Alkitab? Saya bilang stop sudah. Alkitab sudah dikunci. Amin, saudaraku. Tidak lagi ditulis Alkitab sekarang. Semua ada zamannya, saudara. Firman Allah berkata, tidak boleh kamu tambah satu iota pun dalam Alkitab. Titik koma tidak boleh ditambah, saudara, apalagi dikurangi. Hei, stop. Firman Allah tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Karena dia adalah Allah Alfa juga Allah Omega. Amin, saudaraku. Sehingga saudaraku, firman ini berkuasa di langit dan di bumi. Dia terus berkuasa sampai hari ini. Saudara ikuti di YouTube, ikuti di siaran-siaran dan lain sebagainya. Saudara lihat di IG dan lain sebagainya. Ada banyak hari-hari ini banyak orang yang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ini firman dia berkuasa. Tapi kalau saudara tidak mau bertobat, wah ini firman tidak berkuasa buat saudara kah? Haleluya. Tapi tetap firman ini berkuasa. Dan kita percaya firman Allah diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Coba kita berkata bersama-sama dengan saya. Saudara ikuti saya. Kami percaya. Ulang, orang kuat. Kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku, Kejadian sampai dengan Wahyu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Aku percaya, berarti semua jemaat, Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah dimanapun berada, engkau juga harus percaya. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu bukan pikiran manusia, tapi semua adalah produk daripada Tuhan sendiri.